Jalan-jalan ke Pulau Bidadari, ketemu bidadari ternyata masih pelajar. Perkenalkan saya Purwo Besari di sini sebagai tutor belajar. Halo sobat belajar, senang sekali Kakak bisa bertemu kembali dan menyapa sobat belajar nih. Di sini Kak Purwo sedang menampilkan sebuah barang yang pastinya kita tidak akan bisa jauh-jauh dari barang ini setiap kita yang membersihkan badan itu adalah gayung dan juga tas, iya nggak sih? Yang mana yang pastinya sobat belajar nggak bakalan nih kalau mandi, nggak pakai gayung atau mungkin sobat belajar punya shower gitu ya, oke. Nah tapi di sini Kak Purwo bukan mau jualan nih sobat belajar nih, di sini Kak Purwo mau tanya nih, sobat belajar pernah nggak sih membeli barang, ya contohnya misalnya gayung atau tas yang bagus ini nih, gara-gara omongannya temennya gitu, atau misalnya gara-gara temannya sobat belajar nih bilang, "Eh, beli barang ini deh bagus," atau sobat belajar melihat review dari selebgram yang ada di YouTube atau bahkan lihat review di Instagram. Pernah nggak sih sobat belajar seperti itu? Dan gara-gara review tersebut sobat belajar akhirnya beli gitu kan, dengan embel-embel katanya barang ini bagus gitu kan, "Tas ini bagus nih, buatan luar gitu, harganya murah," gitu kan. Terus ini gayung anti bocor sekali siuk air langsung satu kolam itu bisa langsung habis gitu kan, gayung ajaib gitu namanya. Pernah nggak sih sobat belajar kayak gitu? Dan ternyata pas sobat belajar beli langsung ternyata nggak sesuai ekspektasi. Itu ternyata bohong atau hoax gitu kan. Ya syukur-syukur di bawah gitu ya kualitas, tapi kalau misalnya sampai nggak bener banget, sedih banget kan merasa tertipu gitu. Tapi kalau misalnya pun ada yang misalnya memberikan review dan jujur gitu kan, ternyata barang ini, kurang bagus dan yang tas ini juga kurang bagus. Nah, sobat belajar jadi tidak jadi beli kan, terus bisa terselamatkan uangnya. Nah, itu bisa menolong sobat belajar kan. Tapi ternyata juga nih bisa jadi review jeleknya dia ternyata adalah bertolak belakang dengan barangnya, ternyata bagus banget, memang dia aja gitu kan yang terlalu tinggi ekspektasinya. Iya, kayak gitu sobat belajar. Nah, sobat belajar, kedua hal ini kadang-kadang membuat kita menjadi, sulit kan dalam membeli barang, bener nggak sih? Tapi kita penasaran gitu kan. Nah, konteks dengan misalnya buku gitu kan sobat belajar, ya kalau ini kan bisa dicobain ya gayung gitu ya kalau misal beli langsung. Nah, kalau misal sobat belajar, kalau misalnya membeli buku nih, misalnya contohnya novel Dilan. Nah, di sini, yang paling terkenal adalah Rindu Itu Berat kan. Nah, terus ada yang bilang kayak gini nih, "Yuk dibeli novel Dilannya supaya tahu beratnya rindu," gitu kan. Setelah baca buku ini jadi tahu beratnya rindu gitu kan, gara-gara baca novel Dilan ini gitu kan. Terus katanya reviewnya bagus dan sebagainya gitu. Nah, sobat belajar pengen beli nih, si novel ini, tapi males baca. Terus juga, ternyata tulisannya banyak, ya itu nggak cocok dong dengan sobat belajar yang punya minat baca yang kurang. Tapi kalau misalnya sobat belajar orang yang suka baca gitu kan, tidak mementingkan banyak gambar gitu kan, kuat ya beli-beli aja. Terus suka alur cerita yang rumit gitu kan, ya beli aja Dilan. Tapi kalau misalnya alur ceritanya sederhana dan mudah ditebak, dan sobat belajar tipe orang yang sukanya mikir keras gitu kan, wah kurang cocok gitu. Nah, hal ini semua akan terbantu sekali sobat belajar untuk bisa menentukan apakah novel Dilan ini layak atau cocok gak sih dibeli sama sobat belajar gitu kan, berdasarkan dari review orang lain, ya kan. Nah, paling mudahnya sih kalau misalnya review itu di belakang biasanya ada di sampul belakangnya ya kan, review-review dari toko terkenal atau yang sudah membelinya. Nah tapi kalau misalnya kita membeli tidak sesuai ekspektasi, yang akan terjadi adalah seperti ini nih sobat belajar nih. Nih, ekspresi kita akan menjadi kesal atau bahasa bakunya kesal gitu ya, karena kita tidak sesuai dengan karena barang yang kita beli tidak sesuai dengan ekspektasi kan, jadinya bete gitu kan, keluar duit atau keluar uang banyak gitu kan, tahu-tahunya barangnya nggak sesuai ekspektasi. Nah, pada kesempatan kali ini Kakak akan mengajarkan atau memberitahu sobat belajar bagaimana sih kita membuat ulasan supaya bisa membantu orang lain, dan juga ternyata mengulas itu bukan berarti kita itu tidak menyukai barang tersebut atau kita punya perasaan benci terhadap barang tersebut atau pemiliknya, tapi juga ada banyak manfaat yang lainnya loh. Mau tahu sobat belajar apa manfaatnya dan apa kegunaan dari ulasan? Eits, jangan kemana-mana, karena belajar sekarang mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Halo sobat belajar, kembali lagi bersama Kak Purwo. Nah, tadi Kak Purwo sudah sedikit membahas mengenai novel Dilan yang, bisa dikatakan bagus dan tidak tergantung sobat belajarnya ya. Nah, di sini sobat belajar lebih banyak menonton
filmnya atau lebih banyak membaca novelnya? Coba berikan tanggapannya ya di bawah di kolom komentar, oke? Nah, sekarang kita akan, membahas tentang tadi ulasan. Kak Puro tadi ngomongin apa sih? Kok mengulas terus, mau jadi selebgram gitu, Kak? Mau bikin apa, makanan terus nanti diulas, di-review gitu? Bukan ya, di sini kita bukan mau mengulas makanan atau me-review makanan, tapi kita akan membuat teks ulasan atau biasa disebut dengan resensi. Nah, teks resensi ini biasanya kita gunakan untuk membuat apa sobat belajar? Membuat apa? Membuat tulisan. Nah, tulisannya isinya apa sobat belajar? Yuk kita cari tahu yuk tulisannya apa. Oh iya sebelum, Kakak lebih jauh menjelaskan, di sini Kak Puro akan menjelaskan mengenai peta konsep. Nah, pada kesempatan kali ini Kak Puro akan menjelaskan mengenai pengertian, tujuan, ciri, dan juga, contoh. Nah, sementara di pertemuan selanjutnya Kak Puro akan membahas bagaimana, struktur dari teks resensi itu, lalu yang kedua adalah kaidah kebahasaan, dan yang ketiga adalah langkah-langkah menulis teks resensi itu. Jadi jangan, melewatkan kesempatan live class dari Kak Purwo khususnya di teks resensi ini ya, karena Kak Purwo akan membahas secara komprehensif mengenai materi kali ini. Oke, sekarang kita, memasuki ke materinya ya. Nah, oke, sobat belajar ini dia pertanyaannya. Sobat belajar, pernahkah sobat belajar tidak jadi membeli barang karena ulasan orang lain? Nah, kalau tadi kan sobat belajar pergi beli barang karena ulasan orang lain, tapi di sini adalah tidak jadi membeli barang karena ulasan orang lain. Nah, hal ini pun yang akan terjadi ketika kita mengulas suatu, karya ya sobat belajar. Bisa jadi ulasan yang kita buat atau resensi yang kita buat ini bisa memengaruhi orang lain untuk tidak jadi menikmati karya tersebut. Nah, karya itu apa saja sih yang bisa diulas atau dijadikan resensi? Yuk kita cari tahu. Nah, pertama kita harus mengetahui dulu, makna atau arti dari resensi itu sendiri. Nah, resensi dalam bahasa Inggris itu disebut dengan review. Jadi kalau misalnya ada selebgram yang mengatakan review, itu sebenarnya dia menggunakan istilah bahasa Inggris. Nah, bahasa Indonesianya itu mengulas, seperti itu. Nah, tulisannya disebut dengan resensi atau teks resensi. Isinya apa sih teks resensi itu? Yaitu berisi, ulasan mengenai isi, kelebihan, dan kekurangan suatu karya. Nah, karya di sini bukan hanya tentang buku ya sobat belajar atau novel ya sejenis ya, karangan dan sebagainya, namun juga ternyata bisa film atau bahkan tulisan atau artikel. Jadi bukan hanya berbentuk buku ya. Nah, jadi, yang diulas ini pertama, buku, lalu juga bisa film atau bahkan tulisan. Nah, tulisan di sini bisa artikel dan lain sebagainya ya. Nah, jadi bukan hanya tentang buku namun juga film dan atau juga tulisan eee, atau si tulisan itu ya. Jadi si tulisannya tuh boleh artikelnya artikel ilmiah atau artikel fiksi. Nah, artikel fiksi di sini boleh contohnya cerpen. Nah, itu juga kan termasuknya juga artikel fiksi. Kalau misalnya non fiksi atau ilmiah itu artikel ilmiah seperti penelitian, jurnal dan lain sebagainya. Tadi Kak Purwo sebenarnya sudah menyinggung sedikit, apa sih manfaat yang bisa didapatkan ketika seseorang membuat teks resensi. Nah, masih ingat sobat belajar atau, kurang tersinggung gitu kan? Karena Kak Purwo menyinggung hanya sedikit-sedikit saja, jadi kurang tersinggung banget gitu kan. Oke, mau Kak Purwo singgung banget nih, perhatiin nih Kak Purwo nih, kalau mau menyinggung banget nih, kita kan cari tahu di sini. Nah, ini dia, apa sih, tujuan atau apa kegunaan dari teks resensi itu sendiri. Nah, yang pertama adalah memberikan pendapat tentang kelebihan dan kekurangan. Nah, jadi yang harus ditekankan kepada sobat belajar ketika membuat atau ketika membaca teks resensi, ingat ya, harus ada kelebihan dan kekurangan karya ini. Ya karya yang bersangkutan ya, misalnya buku, film, atau misalnya, tadi tulisan. Jadi lebih kepada
kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau misalnya nggak ada kelebihan dan kekurangan, bisa dikatakan bukan resensi ya sobat belajar ya. Nah jadi kelebihan dan kekurangan, seperti itu. Nah, yang kedua memberikan gambaran suatu karya. Nah tadi ya karyanya ada 3 itu, dan gambaran di sini jadi sebelum kita memberikan ulasan atau, menuliskan kelebihan dan kekurangan, kita memberikan gambaran secara umum, ini karyanya tentang apa sih? Misalnya filmnya menceritakan contohnya misalnya, Avenger Endgame gitu kan, ini tentang apa sih? Tentang, eee, perang antar pahlawan super kah? Atau perang antar galaksi kah? Atau seperti apa? Nah, kekurangan itu maksudnya apakah aktornya kurang menjiwai perannya kah? Atau visualisasi efeknya kurang, nyata gitu kan? Atau bagaimana? Nah, seperti itu. Jadi, sebelum kita memberikan penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan, kita harus memberikan gambaran umumnya dulu. Nah, yang ketiga, mengarahkan opini. Maksudnya apa tuh, Kak, mengarahkan opini? Nah, kan kita memberikan pendapat kita ya, memberikan, ulasan kelebihan dan kekurangan terhadap suatu karya. Nah, itu kan dari perspektif si pembuat resensi kan, atau si pembuat tulisan itu. Nah, bisa jadi orang yang membacanya terpengaruh. Nah, bisa jadi dia tidak jadi contohnya tadi, seperti sobat belajar tidak jadi membeli barang, karena membaca ulasannya. Nah, itu artinya adalah mengarahkan opini. Opini sobat belajar yang tadinya bisa dikatakan mau beli gitu kan, yang menganggap suka menjadi tidak suka gitu kan, diarahkan opininya gitu karena berdasarkan dari ulasan atau resensi tersebut. Jadi ini sangat penting sekali ya membuat resensi itu gitu kan, sampai bisa membuat orang lain jadi atau tidaknya menikmati suatu karya. Nah, kenapa di sini Kapuro membuat atau mengatakannya menikmati suatu karya ya, karena bukan hanya dibaca ya tadi ya kan, kalau film kan bukan dibaca tapi disaksikan. Jadi menikmati suatu karya Kapuro katakan. Nah tadi, sudah mengenai tujuan dari satu yang ketiga, nah sekarang kita akan lihat tujuan yang keempat sampai yang ketujuh. Yang keempat sama, yaitu, dengan yang kurang lebih poin yang ketiga, yaitu dapat memengaruhi. Nah, mengarahkan tentu saja karena terpengaruh opininya ya. Lalu yang kelima sebagai media pengenalan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena kita memberikan gambaran umum. Jadi sebenarnya kita juga ikut mempublikasikan atau mempromosikan suatu karya yang dibuat oleh seseorang kepada publik gitu kan, kepada orang lain yang lebih banyak gitu kan. Karena kan kita di sini memberikan gambaran, kita menjelaskan. Nah, di situ berarti kita juga mengenalkan kepada orang lain tersebut. Nah, yang keenam, sebagai bentuk penilaian. Iya, benar sekali ini sudah pasti ya. Karena kan kita memberikan kelebihan dan kekurangannya. Kita akan memberikan nilai yang kita anggap baik dan nilai yang kita anggap buruk atau kurang seperti itu ya, gitu. Nah, tujuannya apa? Kita memberikan penilaian tersebut kepada, si pembuat karya. Apakah karena kita punya sentimen pribadi gitu kan, atau bahasa anak sekarang tuh julid gitu ya. Enggak sobat belajar, bukan karena itu alasannya sobat belajar. Tapi alasannya karena apa? Ternyata itu karena kita peduli loh sobat belajar. Nah, kita tuh bentuk perhatian terhadap suatu karya. Nah, jadi kan kita memberikan penilaiannya. Nah, bagaimana kita bisa memberikan penilaian kalau kita nggak misalnya bukunya kita baca dulu, atau filmnya kita nikmatin dari awal atau kita saksikan dari awal hingga akhir. Artikel kita baca dari awal sampai akhir. Nah, seperti itu. Dengan yang namanya kita membaca, menyaksikan dari awal sampai akhir, nah itu kan sama saja menikmati kan, seperti itu. Jadi kita tidak asal. Kenapa hal itu masih dilakukan, membaca dari awal sampai akhir? Karena itu berhubungan dengan ciri-ciri dari teks resensi itu sendiri, sobat belajar. Apa itu dia ciri-cirinya? Nah ini jadi, adalah bentuk dari perhatian ya. Perhatian, atau kepedulian ya. Nah, perhatian atau bentuk kepedulian, seperti itu sobat. Oke, tadi kan, Kak Purwo sedikit menyinggung mengenai, ciri-ciri ya, kenapakah kita harus membaca keseluruhan, memang ciri-cirinya apa sih dari teks resensi itu? Nah, di sini Kak Purwo akan menjelaskan mengenai hal itu nih sobat pelajar. Nah, ini dia, ciri-ciri dari, teks resensi ini. Nah
berisi informasi yang menonjol dari suatu karya. "Ah, kok menonjol sih, Kak?" Gitu kan. Nah, kenapa menonjol gitu kan, karena tadi kita ini menyebutkan kelebihan dan kekurangannya. Jadi, hal itu yang perlu digarisbawahi atau ditekankan, seperti itu. Nah, lalu yang kedua, memberikan informasi berdasarkan fakta. Nah, fakta ini adalah sesuai dengan apa yang terjadi ya, dengan realitas yang ada, atau bersifat apa adanya atau objektif gitu kan. Nah, bersifat objektif ini barulah kita bisa melakukan penilaian mengenai karya ini, bagus atau enggak, kurangnya di mana. Jadi kita juga membuat penilaiannya atau resensinya misal kekurangannya tuh kurangnya di mana gitu kita tahu karena kita sudah menikmati secara keseluruhan karya tersebut gitu. Nah, istilah lainnya jadi kalau dia mengatakan ini adalah teks ulasan itu sama saja ya. Jadi kalau dia bilang teks resensi atau teks ulasan ini sama saja ya. Seperti itu ya sobat belajar, oke? Oke, nah lalu yang ketiga adalah jenis-jenis, teks resensi. Nah ternyata teks resensi itu tuh nggak cuma ada satu jenis loh sobat belajar, tapi juga ada 3 jenis. Nah apa aja itu? Yang pertama adalah teks ulasan informatif, lalu yang kedua adalah teks ulasan, deskriptif, dan yang ketiga adalah teks ulasan kritis. Nah, seperti itu ya. Nah, apa bedanya? Yang pertama dari ulasan informatif. Nah, namanya juga ulasan informatif berarti ada poin-poin tertentu saja yang disampaikan. Jadi di teks ulasan informatif ini tidak secara menyeluruh, mengulas tentang suatu karya. Jadi hanya, dicari poin-poin yang atau bagian-bagian tertentu yang dirasa penting untuk disampaikan kepada pembaca, seperti itu. Lalu yang kedua adalah teks ulasan deskriptif. Nah, di teks ulasan deskriptif ini biasanya, lebih mendetail dan lebih, menyeluruh karena dia memberikan gambaran secara lengkap mengenai suatu karya dan biasanya di teks ulasan deskriptif ini berfungsi atau berguna untuk mengulas karya fiksi. Oke, nggak perlu akan jelaskan lagi. Nah, jadi kalau misalnya informatif itu, informasi tertentu ya, informasi tertentu yang, ingin disampaikan kepada, pembaca, jadi tidak secara keseluruhan. Nah, jadi tidak terlalu mendetail ya. Nah, lalu yang teks ulasan deskriptif, nah di teks ulasan deskriptif ini biasanya lebih menyeluruh. Menyeluruh. Nah, ini lebih menyeluruh dan, biasanya ini terdapat di karya fiksi ya. Oh iya, apa bedanya lagi dengan yang atas, kalau misalnya yang, teks ulasan informatif ini biasanya, tidak, kalau misalnya itu bentuknya buku tidak semua bab dibahas, namun hanya bab-bab tertentu saja. Nah, kalau misalnya teks ulasan deskriptif itu hampir semua bab dibahas karena ingin menggambarkan, memberikan, gambaran secara utuh, seperti itu. Nah, lalu yang ketiga adalah teks ulasan kritis. Nah, teks ulasan kritis ini biasanya, eee, ditulis berdasarkan kaidah keilmuan tertentu atau aturan penulisan ilmiah, seperti itu. Nah, kaidah atau aturan, penulisan keilmuan tertentu ya. Nah, karena namanya kritis berarti memang ini, dianalisis lebih mendalam daripada yang,
atas dan juga yang bawah, yang teks ulasan informatif dan juga teks ulasan deskriptif. Jadi yang teks ulasan kritis ini tuh menggunakan aturan penulisan dari bidang ilmu tertentu. Jadi, resensinya itu misalnya resensi bidang kesehatan, akan berbeda nanti resensinya dengan misal bidang teknik, dengan bidang matematika dan lain sebagainya, seperti itu. Dan ini menggunakan, penulisan, pendekatan ilmiah ya. Jadi ini lebih ilmiah. Nah, untuk membuat ulasan ini juga, ini biasanya, eee, ber dibandingkan dengan sumber-sumber lain gitu kan, atau misal dengan referensi lain. Jadi tidak hanya, murni dari opini pribadi si penulis, namun juga berdasarkan dibandingkan dengan referensi yang lain, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh dari, teks resensi ya Sobat Belajar. Nah, ini adalah contoh resensi, resensi yang dipakai adalah, untuk meresensi sebuah buku ya. Nah, ini contoh bukunya adalah karangan Profesor Doktor Henry Guntur Tarigan, judulnya adalah Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa. Nah, inilah contoh ya dari resensinya. Nah, jadi kita sebelum membuat tulisan resensinya yang berisi kelebihan dan kekurangan, kita terus memberikan, deskripsi atau identitas karya. Nah, seperti ini ya contohnya. Judul, yaitu membaca suatu keterampilan berbahasa. Penulisnya Profesor Doktor Henry Guntur Tarigan, tahun terbitnya 2015, penerbitnya Angkasa Bandung, halamannya 151 halaman. Bahkan kalau misalnya ada yang lebih detail adalah ditambahkan harga bukunya, seperti itu. Nah, setelah kita memberikan identitas, kita tidak langsung menulis misalnya kelebihan dan kekurangannya apa ya, tapi kita menjelaskan gambaran umumnya. Nah, itu ada bagian-bagiannya di bagian struktur. Nah, tapi nanti itu di materi yang berbeda ya, jadi kita langsung ke lihat contohnya aja ya. Nah, ini dia contoh dari gambaran umum. Nah, ini dia memberikan pembukaan, dengan mendeskripsikan, membaca. Nah, membaca adalah salah satu keterampilan berbahasa yang penting dikuasai, apalagi di masa revolusi industri 4.0. Literasi merupakan salah satu kunci sukses atau tidaknya seseorang. Membaca adalah alat utama untuk menguasai berbagai literasi yang dibutuhkan dalam menghadapi era disruptif ini. Buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Henry Guntur Tarigan yang berasal dari Tanah Karo, Sumatera Utara. Nah, di sini sudah hampir memasuki gambaran umum ya yang mengenai, membaca itu sendiri, pentingnya membaca, lalu juga siapa penulisnya, yaitu orang yang berasal dari Sumatera Utara, seperti itu. Dia itu Prof, Henry Guntur Tarigan. Nah, lalu yang, kita akan lihat yang kedua, yang selanjutnya. Nah, di bagian ini sudah langsung, memasuki, bab pertama ya. Pada bab pertama buku, dijabarkan mengenai pembelajaran berbahasa yang mencakup menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Buku ini juga menjelaskan mengenai pentingnya kemampuan membaca dalam meningkatkan daya nalar seseorang. Nah, ini masih gambaran umum ya, belum menemukan kelebihan dan kekurangan ya. Maksudnya untuk apa, memberikan pujian kah atau misal memberikan saran. Nah, jadi ini masih gambaran umum. Lalu yang kedua, ini adalah bagian, yang, termasuk bagian untuk menjelaskan kelebihan. Buku yang berjudul Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, karangan Profesor Dr. Henry Guntur Tarigan, memiliki bentuk yang sederhana dan warna sampul yang menarik. Nah, di sini sudah masuk bagian kelebihan ya. Memiliki, bentuk yang sederhana dan warna sampul yang menarik. Selain itu, terdapat banyak ilustrasi yang memudahkan memahami konsep yang dijelaskan. Nah, jadi banyak ilustrasi itu memudahkan konsep yang dijelaskan di buku. Nah, ini, adalah contoh dari menuliskan kelebihan ya. Nah, yang selanjutnya, di bagian ini sudah bisa terlihat ini adalah contoh dari, kekurangan ya, karena ada kata sayangnya, beberapa nah, sayangnya beberapa pemilihan kata atau diksi terasa masih terlalu berat untuk dipahami. Kita harus sering membuka glosarium untuk memahami suatu istilah kebahasaan yang menggunakan bahasa akademik atau istilah khusus keilmuan. Nah, di sini sudah
cenderung ke arah memberikan kekurangan ya, yaitu bahasanya sulit dipahami gitu kan, memberikan, eee, kritik gitu kan terhadap buku tersebut. Nah, di bagian akhir adalah bagian penutup sekaligus, kesimpulan ya. Buku ini membahas keterampilan membaca secara komprehensif dan mendalam, namun tetap menggunakan bahasa yang lugas dan ilustrasi memadai sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Meskipun begitu, beberapa pemilihan kata sedikit menyulitkan, terutama untuk pembaca yang awam dalam ilmu kebahasaan. Akan tetapi, hal tersebut tidak dapat disebut sebagai suatu kekurangan, karena pada akhirnya buku ini adalah buku keilmuan yang membahas secara rinci ilmu kebahasaan. Nah, meskipun dia menuliskan kelebihan dan kekurangannya, sobat belajar, namun pada akhirnya si penulis resensi ini menuliskan bahwa mengatakan buku ini layak untuk dibaca dengan mengakhiri kesimpulan dengan kalimat seperti ini. Meskipun, akan tetapi hal tersebut tidak dapat disebut sebagai suatu kekurangan gitu kan. Nah, karena pada akhirnya buku ini adalah buku keilmuan yang membahas secara rinci ilmu kebahasaan. Nah, jadi sahabat belajar nanti ketika membuat resensi itu tidak hanya, menggantung gitu kan, maksudnya menggantung apa, sahabat belajar hanya menuliskan, kelebihan dan kekurangannya saja gitu kan, tanpa menjelaskan posisi sahabat belajar. Apakah sobat, belajar lebih cenderung ke arah yang kurang menyukai karena banyak kekurangan atau yang lebih menyukai karena misalnya ya sudah sedikit, kekurangan sedikit lebih banyak, ke manfaatnya seperti itu. Nah, itu penting sekali untuk dicatat atau dinyatakan di bagian akhir. Nah, itu akan kita bahas nanti di bagian materi struktur ya, bagaimana menentukan struktur-struktur ini. Nah, sekarang kita akan menjawab, 1 pertanyaan ya sobat belajar yang kita akan coba. Nah, ini dia. Kita akan membaca ya. Lukisan perwatakan kurang begitu mendalam, jalan cerita terkesan mendatar saja, tidak ada hal-hal yang menarik perhatian pembaca. Penggalan teks resensi di atas merupakan bagian nah, ini kan sudah mengarahnya ke arah yang memberikan kritik ya, bisa jadi jawabannya sudah ketahuan yaitu kelemahan teks ya, tidak mungkin kesimpulan. Kalau kesimpulan itu posisinya apakah lebih, mendukung atau lebih, tidak menyukai, seperti itu. Latar teks juga bukan, keunggulan teks apalagi atau orientasi. Orientasi itu salah satu bagian, oke. Jadi jawabannya adalah yang B, kelemahan teks. Nah, itu dia. Nah, mudah kan sobat belajar materi resensi kali ini ya. Nah, karena materinya mudah, berarti belajar juga mudah. Oke? Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!